Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Rosita Mubadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Nanda Pratiwi, Nazha Novi Priastuti, dan Nita Lailia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kami yang berjudul Konsep Pendidikan Islam pada Masa Dinasti Fatimiyah. Langsung saja, sejarah terbentuknya Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi dan berakhir pada tahun 567 Hijriah atau 1171 Masehi. Pada awalnya merupakan sebuah gerakan keagamaan yang berkedudukan di Afrika Utara, kemudian pindah ke Mesir. Dinasti ini dinisbatkan kepada Fatimah Zahra, putri dari Nabi Muhammad SAW dan sekaligus istri Ali bin Abi Thalib. Dan dinasti ini mengklaim dirinya sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali dengan Fatimah. Namun, masalah nasab keturunan Fatimiyah ini masih dan terus menjadi perdebatan antara para sejarawan. Dinasti Fatimiyah beraliran Syiah Islamiyah dan didirikan oleh Syahid Ibnu Husain al-Salamiyah yang bergelar Ubaidillah al-Mahdi. Ubaidillah al-Mahdi berpindah dari Suriah ke Afrika Utara karena propaganda Syiah di daerah ini mendapat sambutan baik, terutama dari suku Berber Ketama. Dengan dukungan suku ini, Ubaidillah al-Mahdi menumbangkan gubernur Aghlabiyah di Afrika, Utsmaniyah, Quraisy di Taurat, dan Idrisiyah Fes dijadikan bawahan. Secara rahasia, ia mengirimkan misionaris ke segala penjuru wilayah Muslim untuk menyebarkan ajaran Syiah Islamiyah. Kegiatan inilah yang pada akhirnya menjadi latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Kemudian para perintis dinasti Fatimiyah yaitu 1. Abu Sufyan al-Hasan bin al-Qasim dan Abdullah bin Ali bin Ahmad. Yang kedua, Abu Abdullah al-Husain bin Ahmad asy-Syi'i. Selanjutnya, kemajuan peradaban dinasti Fatimiyah. 1. Dalam bidang pemerintahan. 2. Filsafat. 3. Keilmuan dan kesastraan. 4. Kondisi dinar. Kemunduran dan keruntuhan dinasti Fatimiyah. Kemunduran dinasti Fatimiyah berawal pada pemerintahan Khalifah Al-Hakim. Ketika diangkat menjadi khalifah, baru berumur 11 tahun. Al-Hakim memerintah dengan tangan besi. Masanya dipenuhi dengan tindak kekerasan dan kekejaman. Ia juga dengan mudah membunuh orang yang tidak disukainya, bahkan pernah membakar sebuah desa tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 381 Hijriah atau 991 Masehi, ia menyerang Aleppo dan berhasil merebut Homs dan Syaizar dari tangan penguasa Arab. Al-Hakim kemudian digantikan oleh Az-Zahir, anaknya sendiri. Karena diangkat menjadi khalifah, ia baru berumur 16 tahun. Pada mulanya, dinasti Fatimiyah didirikan oleh bangsa Arab dan orang barbar. Tapi ketika masa Az-Zahir, situasi berubah. Khalifah lebih mendekati keturunan Turki dan suku barbar di dalam pemerintahan Fatimiyah.
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Poin selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan pada masa dinasti Fatimiyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan memiliki peranan dalam proses pengembangan pendidikan. Lembaga pendidikan bukan hanya sebagai tempat pertemuan tetapi sekaligus menjadi basis pengkajian ilmu pengetahuan. Misalnya, lembaga pendidikan Islam bila meretrospektif sejarah pembangunan pendidikan yang pernah digalang oleh Rasulullah SAW, menjadikan masjid sebagai tempat pembelajaran tentang nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Mengingat terdapat beberapa lembaga yang dijadikan pusat pengembangan pendidikan Islam antara lain masjid dan istana, perpustakaan, dan dar al-ilm. Selanjutnya, pengembangan ilmu pengetahuan dinasti Fatimiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir sumbangsi dinasti Fatimiyah dalam ilmu pengetahuan tidak sebesar sumbangan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan dinasti Umayyah di Spanyol. Masa ini kurang produktif dalam menghasilkan karya tulis dan ulama besar kecuali dalam jumlah kecil. Sekalipun banyak di antara khalifah dan para wazir menaruh perhatian dan penghormatan kepada ulama, ilmuwan, dan pujangga. Dalam perkembangannya, para ulama mengklasifikasi ilmu pengetahuan di masa dinasti Fatimiyah ke dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan antara lain bahasa dan sastra, kedokteran, syair, dan filsafat. Pola pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Kedudukan Al-Azhar dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah di Mesir. Al-Azhar merupakan lembaga pendidikan bertaraf internasional yang berpusat di Kairo, Mesir. Kemampuannya menghadapi perubahan dan menjawab tantangan telah terbukti. Al-Azhar mula-mula didirikan sebagai masjid oleh Panglima Fatimiyah Jenderal Jauhar As-Sikri pada tanggal 24 Jumadil Ula 359 Hijriah atau 970 Masehi dan selesai pembangunannya pada bulan Ramadan 361 Hijriah setelah Mesir pada tahun 354 Hijriah atau 969 Masehi secara penuh dikuasainya. Menurut sumber yang dikutip, Van Hoof dalam Ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Al-Azhar berdiri pada tahun 359 Hijriah atau 970 Masehi. Pada masa dinasti Fatimiyah, Al-Azhar menjadi corong propaganda kekuasaan kekhalifahan, sekaligus sebagai alat penyebaran doktrin ajaran Syiah. Selain itu, ada beberapa hal yang mendasar untuk melihat eksistensi Al-Azhar sebagai lembaga tinggi yang erat hubungannya dengan pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Fatimiyah. Antara lain, yang pertama yaitu sistem pengajaran di Al-Azhar. Di dalam proses pengajaran, sistem yang digunakan Al-Azhar terbagi menjadi 4 kelas, yaitu kelas umum, kelas para mahasiswa Universitas Al-Azhar, kelas Darul Hikam, dan kelas non-formal. Kedua yaitu kurikulum pengajaran Al-Azhar. Pada mulanya pengajaran di Universitas Al-Azhar sama dengan pelaksanaan pengajaran di institusi pendidikan lain, yaitu metode berhalakoh melingkar. Seorang pelajar bebas memilih guru dan berpindah sesuai dengan kemauan. Dan yang ketiga yaitu peranan Al-Azhar dalam mencetak ulama. Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tinggi saat itu telah banyak melahirkan tokoh ulama yang tidak lagi diragukan dari aspek keilmuannya. Dan para ulama tersebut telah banyak menyumbangkan khasanah ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan nuansa-nuansa keislaman. Di antara tokoh-tokoh ulama yang dimaksud seperti Izzauddin bin Abdissalam, Imam Subeki, Jalaluddin Asyuyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani yang karya monumentalnya masih dapat dipelajari dan disaksikan sampai sekarang ini. Kemudian yaitu tokoh-tokoh pendidikan pada masa Daulah Fatimiyah dan pengaruhnya terhadap dunia Islam. Pada masa Daulah Fatimiyah, seiring dengan lahir dan berkembangnya Universitas Al-Azhar, muncul pula
Tokoh-tokoh pendidikan yang memegang peranan penting pada masa itu ada 5, yaitu yang pertama Syekh Imam Ibrahim Al-Barmawi. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Syihabuddin bin Khalid Al-Barmawi ketika belajar di Al-Azhar mendalami bidang ilmu syariah dan bahasa. Kemudian setelah lulus dari Al-Azhar ia langsung menjadi tenaga pengajar di alma maternya. Kedua yaitu Syekh Muhammad Abbasi Al-Mahdi Al-Hanafi. Syekh Muhammad Abbasi Al-Mahdi Al-Hanafi adalah rektor Al-Azhar ke-21. Dia bermazhab Hanafi, pertama yang memegang jabatan rektor. Calon alim harus berhadapan dengan suatu tim beranggotakan 6 orang syekh yang ditunjuk oleh Syekh Al-Azhar untuk menguji bidang studi usul, fikih, tauhid, hadis, tafsir, dan ilmu bahasa seperti nahwu, shorof, ma'ani, bayan, badi, dan mantik. Kandidat yang berhasil lulus berhak mendapatkan Asy-Syahadah Al-Alamiyah. Yang ketiga yaitu Syekh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh termasuk pembaharu agama dan sosial di Mesir pada zaman modern. Dialah penganjur yang sukses dan membuka pintu ijtihad untuk menyesuaikan Islam dengan tuntutan zaman modern. Pada tahun 1877 Masehi, ia telah menyelesaikan studinya di Al-Azhar dengan meraih gelar alim. Setelah itu, ia mulai mengajar, mulanya di Al-Azhar sendiri, kemudian di Darul Ulum. Pada mulanya tokoh pembaharu ini mendapat tantangan dari ulama konservatif, tetapi setelah Al-Azhar dipegang oleh Syekh Al-Nawawi, teman akrabnya, ia mendapat kesempatan mengadakan sedikit pembaruan. Menurut Muhammad Abduh, pendidikan memerlukan pembaruan. Dan yang keempat yaitu Syekh Mahmud Shaltut. Syekh Mahmud Shaltut adalah rektor Al-Azhar ke-41 yang membentuk organisasi untuk mengatur pemeliharaan Al-Quran dan membentuk fakultas-fakultas baru, antara lain Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik. Yang kelima yaitu Syekh Imam Muhammad Al-Maraghi. Syekh Imam Muhammad Al-Maraghi belajar di Al-Azhar dari seorang ulama yang terkemuka yaitu Syekh Muhammad Abduh. Setelah lulus dari Al-Azhar, beliau langsung mengabdikan diri pada alma maternya. Al-Maraghi menjabat sebagai Syekh Al-Azhar selama 2 kali, yaitu pada tahun 1928 Masehi dan pada tahun 1935 Masehi sampai tahun 1945 Masehi. Dia diangkat kembali sebagai Syekh Al-Azhar untuk kedua kalinya. Ketika Al-Maraghi belajar di Al-Azhar, sistem dan metode pembelajaran yang berlaku masih bersifat tradisional, yaitu dengan sistem halaqah. Kemudian begitu beliau menjabat sebagai Syekh Al-Azhar langsung mengadakan pembaruan dan restrukturisasi berupa peraturan undang-undang tentang sistem pembelajaran di Al-Azhar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.